Puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jeremy Muningka, mahasiswa STT Rumah Murid Kristus semester 1. Puji Tuhan, pada saat ini saya akan membuat video khotbah singkat dari mata kuliah Bahasa Ibrani. Dan langsung saja kita membuka Alkitab yang terdapat di dalam Kejadian 19 ayatnya yang ke-17. Nah, yang bunyinya ayat ke-17, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Nah, puji Tuhan, saya mengangkat suatu tema, yaitu dengan tema lari. Nah, puji Tuhan, kita tahu bersama bahwa di kejadian pasal yang ke-19 ini, bahwa dalam kejadian pasal 19 ini kita tahu bersama bahwa ini berisikan tentang permusnahan dari Sodom dan Gomora. Nah, dan ternyata Sodom ini terletak di wilayah lembah Yordan dan memiliki suatu tanah yang subur. Nah, pada saat itu juga mereka memiliki budaya, yaitu mereka harus melindungi atau menjaga tamu atau orang asing. Dan gaya hidup dari mereka ini, mereka mengutamakan kenyamanan hidup, kekuasaan sosial, dan menormalisasikan suatu dosa. Nah, dan masyarakat Sodom ini juga mereka dikenal sombong dan suka hidup yang berlebihan, tidak menyukai orang-orang miskin, dan mereka menunjukkan suatu kerusakan sosial. Nah, dan saudara-saudara, masalah yang terjadi pada saat itu di Sodom, yaitu mereka adalah orang-orang yang jahat dan orang-orang yang keras. Mereka ini orang-orang yang tidak taat. Nah, puji Tuhan, saya mencari dan mendapatkan, dan saya tertarik pada satu kata dalam ayat 17, kata larilah. Nah, kata larilah ini dalam bahasa aslinya ditulis malet, yang berakar dari kata him malet, yang memiliki definisi to slip away, yang dalam bahasa Indonesianya menyelinap pergi atau terlepas. Dan gramatikal dari kata ini ya adalah nifal, atau yang artinya digunakan untuk tindakan aktif sederhana. Nah, yang bisa saya simpulkan ternyata bahwa Tuhan ini mau kita terlepas dari lingkungan atau kehidupan dosa. Nah, saudara-saudara, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini, yaitu kita juga harus mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan yang saat itu disampaikan oleh kedua orang yang diutus Tuhan, yaitu dua malaikat yang diutus Tuhan untuk menyampaikan suatu berita kepada Lot ini, yaitu larilah dan jangan menoleh ke belakang. Nah, ketika itu juga mereka sudah berhasil lolos, akan tetapi istri Lot, dia ini menoleh ke belakang, dan pada saat itu juga istri Lot ini menjadi tiang garam. Nah, artinya saudara-saudara, dalam kehidupan ini, ketika kita berada dalam lingkungan atau dalam sekeliling orang-orang yang penuh dengan dosa,
Dan walaupun di tempat itu menjadi suatu tempat yang nyaman, karena mungkin eh, suatu alamnya yang masih terbilang asri sehingga membuat suatu ada kenyamanan untuk tinggal di situ. Akan tetapi lingkungan orang-orang di situ adalah orang-orang dengan penuh dosa. Nah, tetapi laut ini walaupun dia di lingkungan orang-orang berdosa, eh, dia tetap taat kepada Tuhan. Dia mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu lari. Atau bisa kita simpulkan dalam kehidupan kita, ketika kita berada dalam lingkungan seperti itu, di dalam lingkungan yang penuh dengan orang-orang berdosa, mungkin kita harus menjadi serupa dengan Lot ini, karena dia mendengarkan apa yang menjadi perintah dari Tuhan ini, yang walaupun lingkungannya pada saat itu adalah lingkungan yang cukup bagus, yang saya sudah sampaikan tadi bahwa di Sodom ini adalah suatu tanah yang subur. Nah, mungkin di lingkungan kehidupan kita ada tempat tinggal kita yang masih asri, yang membuat kita nyaman untuk tinggal. Akan tetapi saya sudah bilang tadi, ada orang-orang berdosa yang berada di lingkungan itu juga. Nah, ketika Tuhan sudah menyampaikan kita untuk terlepas dari dosa itu, maka kita harus mengikuti pribadi dari Lot ini. Kita mendengarkan apakah yang menjadi perintah Tuhan, dan kita terlepas dari yang namanya suatu dosa itu, dan kehidupan kita juga akan benar-benar terlepas, akan pergi dari suatu dosa ini. Nah, puji Tuhan, sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan dapat memberkati kita semua. Jika ada salah dalam perkataan saya minta maaf. Dan puji Tuhan, haleluya.